diingat-ingat lagi perjalanan rumah tanggaku, ya bisa dibilang tidak mudah. Ya kalau orang melihat rumah tanggaku sekarang sudah bahagia, mapan, punya suami yang perhatian, anak-anak yang manis, ya semua itu mungkin hanya anugerah yang diberikan Allah kepadaku setelah melalui perjalanan panjang yang penuh liku. Izinkan aku menceritakan suka duka rumah tanggaku. Suamiku, Mas Haris, pada dasarnya adalah lelaki yang baik dan bertanggung jawab. Tapi kehadiran Mita, seorang janda muda tanpa anak beberapa tahun silam, telah menghancurkan semuanya. Semuanya berawal dari curhatan Mita yang katanya menderita setelah diceraikan suaminya. Ya, Mas Haris yang memang dasarnya punya perasaan halus dan lugu, akhirnya merasa iba kepadanya. Semakin hari, Mita menunjukkan rasa ingin dibelas kasihani pada suamiku. Ya, Mas Haris akhirnya tak kuasa menolak rayuan janda itu untuk menikahinya secara siri. Mas Haris pun pastinya tahu bahwa aku tidak akan semudah itu memberikan tanda tanganku di atas materai untuk mengizinkannya menikah resmi. Semuanya baru terbongkar setelah aku tahu tanpa sengaja menemukan foto suamiku yang ditandai oleh seorang wanita di sosmed. Sakit rasanya saat melihat suamiku dipeluk wanita lain. Mas Haris mengakui semuanya, bahwa selama ini dia menjalani 2 rumah tangga yang berbeda. Itulah alasan mengapa setiap akhir pekan dia itu tidak pernah pulang ke rumah. Perih sekali saat mendengar penuturan suamiku yang selama ini kuanggap baik, jujur, lugu dan setia. Rasanya tuh ingin sekali bercerai darinya. Tapi melihat anakku, Maya, yang masih duduk di bangku TK dan lengket dengan ayahnya, aku terpaksa harus menelan luka ini sendirian. Berat rasa menerima kenyataan ini. Berminggu-minggu, aku terpuruk dalam kesedihan. Aku jadi lebih sensitif, gampang tersulut emosi, berat untuk melayani suamiku, apalagi ketika suami meminta jatah di ranjang. Ya rasanya sulit sekali membayangkan bahwa dia juga melakukannya dengan Mita. Ya akibatnya, aku tidak mau. Aku jadi sering membuatnya kecewa kepadaku. Tapi jujur, aku merasa berat menjalaninya. Ya Allah, seperti makan buah si malakama rasanya. Aku tahu, sebenarnya aku harus melayani suamiku dengan baik lagi. Tapi luka batinku membuat ragaku itu seakan gak mau digerakkan seperti yang seharusnya. Ya akhirnya, semakin kesini, Mas Haris lebih mengutamakan istri barunya daripada kami. Perhatian pada keluarga mulai berkurang sedikit demi sedikit. Dalam kehampaan itu, aku berusaha menghibur diri, berusaha mandiri, dan tidak lagi mengharapkan kehadiran Mas Haris. Aku lebih fokus merawat Maya, mengajaknya ke taman kota tiap minggu, dan menjadi teman bermainnya. Semakin kesini, Mas Haris semakin jarang muncul. Seolah dia lupa pada semua janjinya untuk tetap memperhatikan aku dan Maya meski sudah menikah lagi. Bahkan HP-nya itu sudah tidak bisa kuhubungi. Chat WA juga tidak dibalas. Dibaca pun tidak. Panggilan WA aku juga sulit nyambung. Ya sepertinya nomorku sudah diblokir. Ya Allah, aku merasa seperti tidak lagi dianggap oleh Mas Haris. Satu-satunya teman yang bisa kuajak mencurahkan semua unek-unek dan sakit hatiku adalah Dian, adik iparku. Dengan mengungkapkan perasaanku pada Dian, aku merasa lebih lega dan sedikit lebih kuat. Setiap hari, aku tak putus-putusnya berdoa supaya Mas Haris bisa dihubungi lagi. Hari berganti, minggu berganti, bahkan bulan sudah berganti beberapa kali. Tapi sampai detik ini, belum ada tanda-tanda Mas Haris kembali kepadaku. Akhirnya aku menyatakan menyerah, pasrah.
Ya Allah, semua takdir yang kujalani ini adalah ketetapan-Mu, dan Engkau tidak mungkin zolim kepada hamba-Mu ini. Ampuni aku bila selama ini aku belum menjadi hamba yang baik di mata-Mu ya Allah. Hamba ikhlaskan semua yang Engkau takdirkan kepadaku. Hamba ikhlas ya Allah. Beban di dadaku terasa mulai luntur perlahan-lahan. Aku mulai bisa bernafas lebih lega dari biasanya. Kepalaku terasa lebih enteng. Besoknya, aku menjalani kehidupanku seperti biasa. Tapi kali ini, aku merasa ringan dan tanpa beban pikiran. Apapun yang terjadi pada suamiku, pada rumah tanggaku, dan kepadaku nantinya, sudah kupasrahkan semuanya kepada Allah Sang Maha Mengatur Takdir. Kalaupun suamiku menjatuhkan talaknya kepadaku hanya demi wanita itu, insya Allah aku siap menerimanya. Ya, untuk mengalihkan pikiranku, aku semakin menyibukkan diri dalam karir. Merawat Maya, mengikuti majelis taklim, berolahraga, ikut komunitas positif dan sebagainya. Pagi itu, bel rumahku berbunyi. Aku heran, perasaan aku tidak pesan barang apapun via online. Ya, aku berjalan ke arah pintu dan segera membukanya. Mas Haris. Nisa. Mas Haris memelukku erat sambil terisak-isak. Maafkan aku, Nisa. Ya, hanya itu kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tapi cukup untuk membuat air mataku meleleh. Aku hanya diam, tak bisa berkata apa-apa. Kami larut dalam luapan perasaan masing-masing. Aku menepuk pundak Mas Haris, lalu mempersilahkannya untuk duduk. Aku sudah ceraikan Mita. Kehidupan rumah tanggaku dengannya tidak pernah tenang, Nis. Dia tidak sebaik yang kukira. Semakin kesini dia semakin kelihatan akal bulusnya. Semua chat yang kamu kirim, semua panggilanmu, tidak pernah masuk ke HP-ku. Aku baru sadar, ternyata Mita menggunakan HP-ku untuk memblokir dan menghapus nomormu. Ya, aku marah besar. Bagaimana bisa dia melakukannya? Padahal dia berjanji akan tetap menghormati kamu sebagai istri pertamaku. Ternyata dia hanya pembohong besar. Ya, aku baru tahu mengapa dia diceraikan suaminya dulu. Ternyata dia memang wanita yang keras kepala dan mau menang sendiri. Ya, aku mendapatkan berita ini langsung dari mantan suaminya yang kebetulan jadi rekan bisnisku beberapa minggu terakhir ini. Aku menghela nafas panjang mendengar penuturan Mas Haris. Ya Allah, aku tidak menyangka bahwa Mas Haris mengalami nasib buruk di sana. Ya, selama ini kukira dia sudah bahagia. Aku merasa angin segar kebahagiaan itu mulai menghampiri ruang tamuku ini. Aku minta maaf atas semua perbuatanku selama ini, Nis. Apakah masih ada kesempatan untukku kembali kepadamu, Nis? Tanya Mas Haris. Aku terdiam sesaat. Terus terang ini memang yang aku harapkan. Tapi aku benar-benar gak menyangka Allah menghadirkan Mas Haris kembali di hadapanku. Aku larut dalam suasana haru. Air mataku meleleh kembali. Setelah ku timbang-timbang beberapa saat, aku mengangguk dan memberikan syarat pada Mas Haris agar kedepannya lebih berhati-hati. Sahabat, saat ini aku dan Mas Haris akan menunaikan ibadah umroh bersama keluarga. Mohon doanya ya, agar semuanya lancar dan membawa berkah. Kudoakan semua rumah tanggamu selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan